Hai dear, welcome. Hari ini aku mau bikin makan siang karena kebetulan udah jam makan siang juga. Yang aku suka setelah jadi ibu rumah tangga adalah kalau kita mau makan tuh tinggal ubek-ubek yang ada di kulkas atau yang ada di dapur. Terus juga dengan kita masak itu jadi kita tahu bahan-bahan apa aja sih, sehat atau enggak, terus bumbu-bumbunya apa aja, terus nggak kebanyakan MSG juga kayak gitu. Nah kebetulan kan aku tuh sukanya makan makanan kuah kayak bakso, mie instan kayak gitu-gitu kan. Cuman kalau misalnya keseringan makan-makan kayak gitu nggak baik juga kan. Jadi sekarang aku mau bikin makanan serupa tapi dengan bahan-bahan yang ada di rumah, terus lumayan sehat juga. Kebetulan aku juga sama suami tuh kayak komitmen gitu, kalau misalnya weekday kita tuh sebisa mungkin makan makanan yang ada di rumah gitu. Kecuali kalau misalnya kita keluar atau Sabtu Minggu susah kan, kita harus masak terus, jadi itu bolehlah untuk cheating day. Nah bahan-bahannya tuh aku siapin kayak soun, terus juga ada ini sawi. Nah tapi seperti biasa aku tuh masaknya sambil ngobrol. Kemarin juga aku bikin video di video sebelumnya, tapi itu maaf ya kayak agak kaku gitu, soalnya tuh kayak ngobrolnya tuh kayak textbook banget. Karena itu kemarin tuh aku kayak agak latihan gitu, walaupun aku nggak nyontek sih, cuman sekarang aku mau mulai dengan ngobrolnya ya udah seadanya aja, seceplos-nya aja, sekeluarnya aja, biar ya kita kayak ngobrol-ngobrol sharing aja lah. Aku juga nggak ada niat buat nyeramahin gitu, cuman aku pengen kasih tahu yang pernah aku alamin dan juga semoga bisa bermanfaat sih. Karena aku mau rebus dulu, kita mulai. Jadi aku tuh mau bikin kayak mie instan tapi versi sehatnya gitu. Aku nggak pakai takaran sih airnya segimana, karena ini cuma minyak rebus doang. Ini juga dari apa sih namanya, dari sini nih kalau segini aku segini banyak kan, aku kayak segini aja kali. Guys, biasanya kalian tuh kalau ngerebus soun dicuci atau enggak? Kalau aku sih kayaknya sekarang nggak aku cuci karena mau aku rebus terus nanti airnya aku ganti. Terus kan dengan direbus kayak kuman-kumannya mati nggak sih? Nah, ini segini cukup nggak ya? Udah ya. Aku tuh takut dia tuh kayak apa sih, jadi kebakar gitu loh kalau masuk. Udah kacau nih. Kalau kalian lihat nih, ini meja cukup aku udah kacau. Jadi aku mau pasangin si sawinya. Oke, gimana ya? Gini aja deh. Sambil aku masak, alangkah lebih baiknya sambil kita memulai aja kali ya. Aku mau ngomongin apa hari ini. Jadi hari ini tuh temanya adalah aku mau ngomongin hal-hal apa sih yang harus dipersiapkan menjelang pernikahan, atau kita tuh harus mempersiapkan apa, kita tuh harus ngapain sih. Tapi ini di luar dari bahan-bahannya, di luar dari kita bahan-bahan kayak di luar dari vendor, di luar dari make up kayak gitu ya. Ini lebih ke yang ada dalam diri kita, lebih ke apa ya, mental kali ya. Soalnya itu juga penting buat nyiapin nikahan, penting banget malah. Karena kan kalau mood kita nggak bagus, ini sekali seumur hidup tuh, masa mau di acara nikahan sendiri moodnya nggak bagus gitu. Oke, kita mulai. Yang pertama menurut aku, sesuai pengalaman aku, yang harus kamu siapin, sambil nengok-nengok saun aku, yang harus kamu siapin menjelang pernikahan adalah jangan egois. Jangan egois itu maksudnya, misalnya kayak kalian tuh merasa baik-baik aja ya, kayak ya pasangan gue tuh sayang banget kok sama gue, orang tua gue juga pengen banget nih gue nikah, terus finansial gue cukup, atau ya kayaknya on budget lah ya, udah ngumpulin gitu. Kenapa jangan sombong? Kita tuh nggak pernah tahu
ya, ujian pernikahan itu pasti ada. Aku di sini nggak nakut-nakutin ya, aku cuman pengen sharing ini tuh bener-bener harus diwaspadai banget. Ini kurang deh, soalnya aku kambing, aku suka banget sayur. Dua lagi, nggak boleh sombong. Aku tuh tahu ini adalah, jadi setiap orang yang udah nikah atau bahkan orang dewasa di sekitar orang tua kayak kalau misalnya mau nikah, dan kalian juga pasti tahu ya, kalau misalnya mau nikah tuh hati-hati ya, pasti ada ujiannya. Nah, waktu itu aku mikir kayak ujiannya apa? Kayaknya semuanya akan baik-baik aja deh, kayak gitu lah. Dengan semua yang ada di sekitar aku gitu, kayaknya akan baik-baik aja gitu. Tapi ternyata itu tuh salah besar. Ujian pernikahan itu pasti ada dan akan datang dari mana aja. Entah itu dari keluarga, dari pasangan, dari vendor, atau bahkan sekecil kayak baju udah jadi tapi payetnya kok nggak sesuai, kayak gitu. Percayalah, apalagi untuk cewek ya, itu tuh sangat mengganggu mood, sangat bikin mood hancur, walaupun hanya sesimpel itu gitu. Terus juga ya udah, kita tuh nggak boleh sombong deh intinya. Kita tuh harus kayak mempersiapkan diri, oh ini gue mau nikah nih. Positive thinking, harus percaya semuanya akan berjalan baik-baik aja, cuman tetap harus nggak boleh sombong, kayak dijalanin dengan lurus aja gitu, dengan kemantapan hati. Nggak boleh yang kayak ada perasaan sedikit aja, ya kayaknya bakalan gini deh, atau tenang aja gitu. Tenang aja tuh jangan yang kayak tenang aja tapi tenang, lebih ke kayak gitu, ngerti gak sih? Semoga ngerti ya. Yang kedua adalah jangan egois. Kalau misalnya keluarga kamu, keluarga kedua belah pihak, atau apa sih namanya, calon suami kamu emang nyerahin sama kamu semuanya tentang acara kamu, itu bagus banget. Cuman di kasusnya kan ada ya yang kayak kalau anaknya nikah tuh orang tuanya kayak kamu tuh harus kayak gini, ada sedikit tuh gini loh, atau apa sih namanya, why? Karena kan namanya kita ya anak muda, pasti punya konsep yang modern banget lah, pinter sekarang gitu kan. Jadi kayak pengennya intimate, pengennya konsepnya gini, sedangkan bertentangan sama keluarga atau adat. Enggak, di adat kita tuh nggak boleh kayak gini, di adat kita tuh harus pakai ini, di adat kita tuh step by stepnya kayak gini, kayak gitu. Nah, kamu tuh nggak boleh, menurut aku ya, kamu tuh nggak boleh egois dengan enggak, pokoknya gue harus kayak gini, enggak, pokoknya pernikahan gue harus sesuai dengan apa yang diinginkan gue. Emang sih itu tuh seru ya kalau pernikahan kita akan seperti itu. Cuman kamu mau kan pernikahan kamu itu dinikmati oleh semua orang? Kamu mau kan pernikahan kamu itu semua orang yang ada di sekitar kamu ikut bahagia gitu kan? Nggak cuma kamu doang loh. Dan banyak yang bilang ya, terutama kakak aku sih waktu itu bilang, kalau kamu nikah itu bukan hanya pernikahan kamu, tapi pernikahan kedua orang tua kamu. Maksudnya kayak hajat atau resepsinya kedua orang tua kamu gitu. Jadi ya kamu tuh harus denger aja sih saran dari keluarga, orang tua, walaupun mereka misal nggak yang pengen andil banget nih dalam acara kamu, cuman kayak kasih tahu aja, tetap harus didengar, jangan dicuekin. Misalnya kayak cuman nanti kayaknya harus gini deh, tetap kamu harus kayak masukkanlah ide-ide itu ke pernikahan kamu. BTW aku udah di step mau bikin tulisannya, nanti dia aku ceritain ya ada apa aja di dalamnya ya gitu ya. Tadi saran itu tuh harus kamu ambil dan kamu harus cari jalan tengahnya, tapi bukan berarti kamu juga kayak ngalah semua gitu, semua konsep orang tua, semua konsep keluarga kayak gitu, enggak sih. Jadi kamu juga harus hati-hati ngobrol sama kedua pihak, orang tua kamu, keluarga kamu, bahwa oke, aku ikut ini tapi mama ikut aku ini ya, oke aku ikut ini tapi kakak ikut aku ini ya, dan lain-lain kayak gitu. Biar semuanya happy di pernikahan kamu, biar semuanya ngerasa diakui juga gitu, biar
nggak cuma kamu doang yang happy gitu, semuanya ngerasain vibes happy-nya kayak gitu. Yang ketiga adalah turunkan ekspektasi. Kita tuh kan apalagi cewek ya, punya dream wedding yang kita rancang sedemikian rupa, mulai dari gedung, dekor, terus warna baju, colornya tuh mau apa aja di pernikahan kita, sampai ibaratnya kayak manik-manik bajunya tuh mau bentuk apa ya nggak sih, kayak yang nggak kelihatan kayak warna softland kayak gitu-gitu kan. Kita tuh bener-bener planning sedemikian rupa gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang nggak sesuai, berarti si vendor atau orang-orang yang kamu informasikan itu tuh salah. Orang-orang yang kamu informasikan itu tuh gagal dalam menerima informasi kamu. Logikanya gini deh, kamu transfer kamu transfer pengetahuan kamu, atau kamu transfer informasi yang ada di otak kamu melalui gambar dan tulisan, nyampe lagi ke otak yang itu, menurut aku tuh akan beda. Bukan berarti si vendornya itu tuh nggak bisa, bukan berarti si vendornya itu, maaf ya kasarnya, kayak nggak pinter nih gitu, bukan berarti kayak gitu. Jadi kita tuh harus menurunkan ekspektasi dengan cara apa yang ada di planning kamu. Misalnya kamu panduannya ke Pinterest, nggak sama-sama banget tuh ya udah pasti gitu loh. Kayak misalnya Pinterest kamu sumbernya dari pernikahan orang yang ada di luar negeri, di Inggris misalnya. Sedangkan di Inggris itu tuh ada tuh bunga-bunga yang ada di pelaminan kayak gitu deh. Di Indonesia kan belum tentu ada guys, kayak gitu. Penting menurut aku menurunkan ekspektasi. Dengan kita menurunkan ekspektasi, kayak misalnya ini ide gue kasih nih di dalam satu file, ini aku maunya kayak gini, silahkan sedetail itu kamu kasih ke vendor, omongin panjang lebar sebawel itu, tapi kamu harus mempersiapkan diri. Kayak tenang ya, pokoknya kita lihat deh jadinya. Dengan kita menurunkan ekspektasi, aku rasain itu di pernikahan aku kemarin malah kayak lebih bagus dari ada di bayangan aku. Aku menurunkan ekspektasi, bayangan aku gini, tapi tenang Zak, itu udah gak seusia aku, ini vendornya udah seusia kakak aku, kita pasti beda lah pandangan juga, tanggapannya akan beda mungkin. Jadi ya udah kita lihat, kalau misalnya itu ya setelah, kalau misalnya ada yang kurang gitu ya dibicarain lagi aja, tapi kita jangan langsung berat harus sama nih. Itu malah bahkan kita kecewa, dan kalau udah kecewa kan mood hancur, jadi malas ngapa-ngapain, jadi kayak aduh nikahan gue nanti kayak gimana gitu kan. Maaf ya aku ngebelakangin kamera, sekarang aku udah mulai mau tumis soalnya ya, aku nggak fokus kalau sambil tumis. Nah sekarang kita tuh harus benerin ekspektasi, jangan sama-sama banget gitu loh. Maksudnya jangan berharap sama banget ya. Kalau misalnya sama banget sih alhamdulillah ya, dan aku yakin banyak juga sih yang kayak gitu, cuman untuk menjaga aja gitu biar nanti kita nggak hancur, biar kita good mood selama pernikahan kita. Aku saranin turunin ekspektasi. Di pikiran kamu nggak sesempurna itu, nggak plok ketiplok sama kayak di foto yang ada di Pinterest yang kamu kirimin filenya ke vendor kamu. Karena kalau misalnya ada sedikit aja salah, kayak aduh di foto nih bunganya ngelengkungnya ke kanan, kok ini ke kiri, aduh di foto ini coklatnya coklat tua, kok ini mudaan sih, even mudaan dikit. Si cewek-cewek kan kadang kayak nggak bisa, aduh ini bunganya kan bunga anggreknya kan warnanya warna pink, soft pink, kok ini gitu-gitu kan. Nah jangan terlalu deh, yang penting mungkin udah ada di dalam konsepnya. Oke deh, itu malah bakal, menurut aku ya, malah bakal bikin nanti nggak terduga gitu loh kalau misalnya kita udah mencret nggak terduga kalau misalnya kita pas udah jadi malah lebih bagus sih dari gue, malah lebih bagus sih dari planning gue. Aku kayak gitu. Aku bagus dulu. Boleh ya kalau belakangnya kayak gini. Enggak bisa. Sekarang kayak gitu ya. Aduh. Nah, terus selanjutnya habis itu aku masukin air 300 ml. Aku nggak tahu sih bakal lagi atau enggak. Terus aku masukin telur.
Sumpah. Nanti tulangnya akan aku hancurkan. Oh. Kalian tahu nggak sih videonya? Megang dikit, megang dikit cuci tangan, megang aku membiarkan telurnya matang, sawinya. Sumpah, ini si cabenya tuh sangat udah ke hidung gitu lah, menyerah hidung. Tidak perlu sampai mana, aku belum sampai dengan ekspektasi. Ini sekarang yang ketiga, nggak boleh negatif thinking, kita harus positif aja gitu. Kita harus positif bahwa ya itu akan baik-baik aja, bahwa ya acara kita akan sesuai, maksudnya ya udah gitu, apapun yang terjadi, misalnya nanti ada kendala dan lain-lain, itu nggak akan mengganggu kebahagiaan aku setitik pun. Aku mau nyari dulu soalnya gimana sekarang kan masukin bumbu hidung aku. Garam, habis itu ada bunga sawi. Oh ini apa namanya, apa ini, penyedap rasa. Maaf ya aku ngebelain soalnya sinarnya nggak bagus kalau kameranya di depan aku. Aku sedih banget. Masuk gula. Ini sekarang jangan sombong. Kedua, jangan egois ya. Ketiga, turunkan ekspektasi. Kan? Keempat, apa sih namanya? Jangan berpikir negatif, pokoknya berpikir positif aja. Jangan mikir, aduh gimana ya nanti kalau nikahan gue. Yang keempat adalah jangan berpikir negatif, karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya gitu. Jadi kayak si gak bisa estetik. Pokoknya kita tuh nggak boleh berpikir negatif, karena itu Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Sebisa mungkin kalau ada perasaan kayak nanti bagus nggak ya bajunya, nanti bagus nggak ya hijabnya, nanti bagus nggak ya dekor, kalau bagus jadinya bagus kayak gitu. Juga jangan berpikir negatif. Bisa ada seseorang atau teman kamu, bestie kamu, sorry ya gue nggak datang lagi, apa sih namanya, mana dressmat nggak datang, kecewa banget gue kayak gitu kan. Menurut aku gak usah, pokoknya kamu harus tenangkan dalam diri kamu. Apapun yang terjadi, bahagianya harus tetap sama, siapapun yang datang, siapapun yang nggak datang. Atau misalnya di hari H, aku mau bersih di hari H, dekornya kenapa atau make up yang nggak sesuai, walaupun udah berkali-kali misal tes make up kayak gitu, harus tetap happy, tanamkan dalam diri kamu. Pokoknya enak banget. Ini adalah pernikahan sekali seumur hidup. Jadi aku harus happy apapun yang terjadi, A atau B atau C, happy-nya harus tetap sama, happy-nya harus tetap 10. Walaupun misal plan kamu A sampai Z, tapi si X-nya nggak ada, atau si X-nya kurang, si G-nya kurang gitu. Harus tanamkan dalam diri kamu. Enggak, Indomie banget kan tuh, ini enak banget. Biasanya aku kalau makan kayak gini tuh sambil nonton mukbang Korea sampai drakor.
mukbang. Kenapa aku makannya sambil nonton mukbang Korea? Biar kan kalau ngeliat makan jadi lapar, terus nafsu makan kita naik kan. Jadi aku lahap juga makan makanan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana gitu ya? Pedas, enak banget. Kalian harus coba. Tapi jangan sampai dapurnya berantakan kayak aku. Terus habis itu nggak boleh negatif. Nah yang terakhir adalah libatkan semuanya sama Tuhan. Pokoknya apapun yang terjadi pasrahin aja. Misal kamu udah planning A sampai Z 1 sampai 10, beberapa hari menuju hari H atau di hari H-nya ada sesuatu, kamu pasrahin aja. Itu pasti yang terbaik. Kamu pengen di hari H ada merpati, tiba-tiba hari H merpatinya terbang, ya itu yang terbaik dari Tuhan gitu. Itu yang terbaik. Siapa tahu kalau misalnya kamu jadi ngelepasin merpati, si merpatinya akan, maaf ya, kayak ngotorin tangan kamu, terus jadi bau dan lain-lain kayak gitu. Apa ya, pengibaratan yang terlintas di otak aku. Terus juga libatin semuanya sama Tuhan, pasrahin aja. Aku yakin kalau kamu udah pasrahin semuanya sama Tuhan, udah kamu, ya Tuhan ya Allah, besok aku mau nikah, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak diinginkan, kan berjalan lancar. Tapi pasti aku nggak mau nakut-nakutin, cuman menyiapkan ada sesuatu. Tapi ketika ada sesuatu kitanya nggak jadi bete, jadi kayak oh ya udah memang harus kayak gini aja jalannya. Misalnya kayak oh tiba-tiba tamu VIP ngamuk karena nggak kebagian tempat duduk misalnya kayak gitu, oh ya udah memang harusnya kayak gitu aja gitu. Nggak jadi kayak aduh gimana dong kita di pelaminan jadi murung dan lain-lain kayak gitu sih. 5 aja dari aku, menurut aku yang harus dipersiapkan sebelum pernikahan. Selain apa sih, vendor kayak gitu. Kalau untuk vendor aku yakin teman-teman pasti udah pada ngerti, udah pada paham, udah pintar banget untuk jadi vendor. Atau referensi pernikahan juga udah banyak banget di Pinterest sesuai dengan keinginan teman-teman. Cuman biasanya hal-hal itu yang terlewatkan, hal-hal dari dalam hati kita, hal-hal dari dalam pikiran kita yang sebenarnya malah itu loh yang ngeganggu gitu. Kayak misalnya budget kita A tapi ekspektasi kita B. Nah kalau kita nggak pakai si cara menurunkan ekspektasi kita, itu malah jadi bumerang buat diri kita sendiri gitu kan. Kayak gitu sih, turunkan ekspektasi ya, berekspektasilah sesuai budget menurut aku ya, kayak gitu. Terus juga ini sih bukan obrolan yang aku bilang sebelumnya bahwa aku akan membahas tentang rumah tangga ya. Aku juga nggak tahu kedepannya akan ada hal-hal umum lainnya. Cuman menurut aku sebelum sampai menjadi ibu rumah tangga, kita tuh kan harus melewati tahap ini. Bisa jadi teman-teman yang udah jadi ibu rumah tangga atau jadi ibu-ibu juga bisa share ini ke adiknya, ke temennya yang belum nikah, ke saudara-saudaranya yang mau mempersiapkan pernikahan. Ini juga loh harus dipersiapkan kayak gitu. Ya segitu aja obrolan aku tentang persiapan pernikahan. Sambil temenin aku tadi bikin makan siang. Aku makan siangnya ini namanya adalah soun tek-tek aku namain ya. Ini aku nggak tahu sih udah ada yang pernah bikin kayak gini atau belum, tapi jujur aku belum pernah lihat ada orang yang bikin kayak gini. Ini bener-bener real ide aku namain ini soun tek-tek ala Reza. Aku panas nasi tahunya kayak gini, cara enak banget kayak gitu. Tadi bahan-bahannya ada soun direbus, terus sawi, bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih, rawit. Terus cara bikinnya adalah tumis dulu pakai minyak, si bumbu yang udah diiris, terus kasih air 300 ml ya, tadi aku kasih air 300 ml. Terus itu aku diemin, aku nggak tahu ya, aku nggak pakai takaran jam dan takaran sendok lain-lain. Terus aku masukin telurnya aku kocek-kocek gitu, kayak kita mau bikin mie tek-tek atau kocek-kocek buat bikin Indomie. Terus abis itu kayak udah mendidih, nah dikasih bumbunya tuh aku masukin nyedap perasa rasa ayam, garam, gula, terus ladanya dari instan. Aku nggak tahu takarannya kayak gimana, pokoknya kalian coba-coba aja kalau sesuai selera deh kayak gitu. Emang sih rasanya nggak segurih kalau kayak kita makan tek-tek di luar atau di abang-abang, rasanya lebih kayak beningnya kerasa gitu. Cuman menurut aku ini pas sih. Aku nggak tahu ini makanan sehat atau enggak karena masih ada rawitnya. Cuman ya seenggaknya mengurangi makanan-makanan MSG di luar sana atau bahan-bahan yang
mungkin kurang bersih dari segi bahannya atau dari segi si peralatan makannya kayak gitu. Ini aku mau mukbang sedikit. Ini dia, bismillah. Aku nggak bisa kalau nggak tiup, tapi nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini aku masukin rawitnya sama si sawinya juga aku banyakin. Enggak. Jadi segitu aja video aku. Terus untuk biar kalian lebih ingat-ingat lagi tentang tadi yang aku sharing, aku juga udah pernah tulis ini di artikel. Mudah-mudahan aku nggak lupa, aku akan cantumin link artikel yang udah aku bikin terkait cara apa sih mempersiapkan pernikahan itu di description box. Oke? Sampai jumpa, semoga videonya bermanfaat. Bye.